Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerindra, NIM 18086400. Baik, kali ini saya akan membuat sebuah video metode latihan meroda di dalam senam untuk UAS pembelajaran senam. Baik, kali ini saya akan menampilkan bagaimana bentuk gerakan meroda di dalam senam. Nah, itulah bentuk dari gerakan meroda di dalam senam. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan. Jadi di dalam gerakan meroda di dalam senam ini, sikap awal yang kita lakukan yaitu berdiri menyamping, kemudian tangan diangkat ke atas menyerupai huruf P. Selanjutnya jatuhkan tangan kiri hingga menyentuh matras atau lantai begini, kemudian diikuti dengan tangan kanan dan diikuti dengan kaki kanan mengangkat ke atas hingga memutar begini, kemudian kembali ke posisi semula. Kemudian posisi tangan, posisi siap ke atas untuk sikap awal, dan posisi badan berdiri miring. Langkah selanjutnya, jatuhkan tangan kiri ke matras atau lantai ini dan dilanjutkan dengan tangan kanan, kemudian dilanjutkan dengan tangan kaki kanan mengangkat ke atas dan memutar ini, kemudian kembali lagi dengan tangan kiri mengangkat, kemudian disusul dengan tangan kanan lagi kembali kepada posisi semula. Itulah bentuk gerakan dari meroda di dalam senam. Jadi untuk mendapat hasil yang maksimal atau yang sempurna dapat dilakukan dengan metode latihan, dilakukan secara terus-menerus atau diulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerindra, NIM 18086400. Di sini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, kemudian penutup dengan materi handstand. Untuk pembukaan biasanya di saat proses belajar mengajar, biasanya guru akan memberi salam atau sapa terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan berdoa dan dilanjutkan dengan mengambil absen terlebih dahulu. Dan di pembukaan siswa juga melakukan sebuah pemanasan terlebih dahulu untuk sebelum masuk ke materi inti. Untuk pemanasan biasa dilakukan dengan pemanasan statis maupun dinamis ataupun dalam bentuk permainan kecil. Selanjutnya di pembukaan guru juga membahas mengenai materi yang dipelajari minggu lalu, kemudian membahas materi yang akan dipelajari pada hari itu. Baik, untuk pemanasan dinamis dapat dilakukan seperti biasa, mulai dari pemanasan kepala, kemudian dilanjutkan dengan tangan dan sampai ke bawah ke kaki. Jadi untuk pemanasan dalam bentuk permainan dapat dilakukan juga dengan bentuk permainan dorong gerobak, yaitu karena di materi handstand ini tumpuan berada di lengan atau tangan, jadi diperlukan kekuatan otot lengan dan tangan untuk siap melakukan gerakan handstand tersebut. Kali ini saya akan menampilkan gerakan handstand. Siap, sikap awal, kemudian tangan untuk matras, kemudian kaki. Usahakan kaki tegak lurus ke atas minimal 1 detik lamanya untuk pemula. Jadi begini,
sikap awal yang menyentuh begitu. Itu untuk materi inti. Kemudian untuk awal sebelum melakukan gerakan handstand yang sebenarnya dapat dilakukan dengan media dinding sebagai alat bantu kita melakukan gerakan handstand tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi ini hingga lurus. Kemudian jatuhkan perlahan. Nah, kalau sudah bisa tersebut dengan melalui media dinding sebagai alat bantu, kita dapat mencoba tanpa menggunakan dinding sebagai alat media bantu. Jadi gerakan seperti ini awal, kemudian yang menyentuh ke atas, kemudian angkat seperti itu. Dan di materi inti untuk melakukan gerakan handstand yang sebenarnya, untuk awal siswa dapat dibantu dengan temannya untuk menahan kaki agar tidak terjatuh seperti berikut ini. Untuk bantuan kepada teman, posisi siap, tangan berada di atas ke awal, kemudian turun ke bawah, angkat kaki perlahan, angkat kaki, kemudian setelah menahan seperti ini, kemudian turunkan perlahan lagi. Begitulah bentuk dari bantuan melalui teman untuk gerakan handstand sebelum kita bisa melakukan gerakan handstand yang sebenarnya. Penutup, guru biasanya akan memberikan apresiasi terhadap siswa, kemudian memberikan koreksi terhadap pelaksanaan pembelajaran pada hari itu. Kemudian terakhir dilanjut dengan doa, kemudian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jerry Indra, NIM 18086400. Kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai materi rolling depan, yaitu permainan kecil apa yang mengarah ke materi rolling depan. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan dari siswa melakukan gerakan rolling ke depan mengalami pusing kepala karena rolling ke depan, yaitu siswa itu melakukan gerakan berputar, jadi berdampak dengan pusing kepala siswa tersebut. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah permainan kecil, yaitu yang dapat mengatasi hal tersebut atau bisa membiasakan siswa di dalam kondisi tersebut atau melakukan rolling depan. Jadi permainan kecilnya begini. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai mengenai permainan kecil. Jadi sebenarnya permainan kecil ini sifatnya berkompetisi, yaitu dengan kelompok. Jadi karena keadaan atau siswanya tidak ada, jadi di sini saya akan dibantu oleh dua orang adik saya untuk melakukan permainan kecil untuk materi rolling ke depan. Jadi untuk permainan kecilnya berikut ini. Jadi untuk peralatan untuk permainan kecil ini cukup menggunakan sebuah bola kecil, kemudian ember ataupun keranjang. Jadi ember diletakkan di sini, kemudian jarak antara ember dengan nanti proses bermainnya gini. Siswa akan berputar di sini 5 kali, kemudian berlari, kemudian stop di garis yang telah ditetapkan oleh guru, kemudian melemparkan bola.
dalam situ. Jadi bagi siswa atau kelompok siswa yang lebih sedikit masuk bolanya daripada kelompok yang lain, maka kelompok siswa tersebut akan diberikan sebuah hukuman, yaitu rolling ke depan sebanyak 2 kali. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan oleh adik saya. Inilah bentuk dari permainan kecil untuk materi senam rolling ke depan. Jadi berputar 5 kali dengan telunjuk menyentuh tanah, kemudian berlari dan berhenti di batas yang telah ditetapkan. Kemudian siswa melemparkan bola ke dalam keranjang. Jadi siswa yang tidak masuk akan diberikan hukuman dengan rolling depan sebanyak 2 kali. Itulah bentuk dari permainan kecil yang mengarah kepada materi rolling depan di dalam senam. Jadi tujuan dari permainan ini yaitu membiasakan siswa dalam keadaan berputar supaya kepala tidak pusing. Jadi sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Indra, NIM 18086400. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai metode mengajar resiprokal dengan materi rolling ke belakang. Jadi sebelum kita masuk mengajar dengan materi rolling ke belakang, kita harus mengetahui apa itu metode mengajar resiprokal. Jadi metode resiprokal itu menempatkan posisi siswa, maksudnya metode resiprokal ini yaitu menempatkan siswa pada posisi yang sama, atau siswa mendapatkan bagiannya masing-masing belajar dari gurunya. Jadi metode resiprokal ini itu adanya interaksi guru dan siswa saling berhubungan dalam proses mengajar-mengajar. Jadi di sini saya akan mencontohkan gaya metode resiprokal dengan dibantu oleh 2 orang adik saya. Sebelum siswa mencontoh, terlebih dahulu guru akan memberikan contoh gerakan dari rolling ke belakang agar supaya siswa dapat melakukan gerakan tersebut. Untuk gerakan rolling ke belakang di dalam senam, itu sikap awal yang dilakukan yaitu posisi siap, kemudian jongkok, kemudian tumit diangkat, kemudian tangan di telinga, kemudian jatuhkan badan perlahan-lahan ke belakang, kemudian dorong pinggang hingga memutar ke belakang dan dibantu dengan tangan seperti ini. Kemudian posisi siap lagi. Jadi begitulah bentuk dari gerakan rolling ke belakang. Jadi untuk cara mengajar dengan metode resiprokal yaitu dimana guru membantu satu persatu siswa untuk melakukan gerakan rolling ke depan tersebut, sehingga siswa tersebut mendapatkan bagian yang sama, yaitu diajar oleh gurunya tersebut. Jadi di sini saya akan dibantu oleh 2 orang adik saya untuk melakukan gerakan rolling tersebut, di mana saya akan berlaku sebagai guru dan membantu adik saya melakukan gerakan dari materi rolling ke depan tersebut. Nah, di sini saya akan dibantu oleh 2 adik saya bertindak sebagai siswa, dan di sini saya akan bertindak sebagai guru, di mana saya akan menerapkan metode mengajar resiprokal, di mana menempatkan siswa pada posisi yang sama. Jadi seperti ini. Untuk melakukan gerakan rolling belakang, ini saya akan mulai dari
sebelum siswa yang kedua ini melakukan untuk terlebih dahulu, dan ini melakukan terlebih dahulu. Untuk posisi ke awal, tangan di atas, kemudian turun, jongkok, kemudian angkat tumit diangkat, dijinjit, kemudian jatuh pada perlahan-lahan, kemudian bantu dengan dorongan pinggang. Balik lagi, siap. Wah, seperti itu. Kemudian siswa harus membantu siswa yang lain lagi seperti ini. Sikap awal, dan jongkok, kaki dijinjit, jatuhan perlahan-lahan badan ke belakang, kemudian tangan ini di telinga, seperti itu. Jadi tangan di samping telinga. Kemudian guru akan membantu siswa untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, seperti itulah kira-kira gerakan dari rolling ke belakang. Jadi di metode resiprokal ini, di mana seorang guru memberikan siswa atau mengajarkan siswa satu persatu sehingga siswa tersebut mendapatkan bagiannya masing-masing untuk diajar oleh gurunya tersebut. Sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jirindra, NIM 18086400. Baik, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai metode mengajar konvergen dan divergen dengan materi salto di dalam senam. Jadi sebelum kita mengajar dengan metode konvergen dan divergen, kita harus mengetahui apa metode konvergen itu dan apa metode divergen itu. Jadi untuk metode konvergen adalah proses mengajar dengan cara menekankan kepada kognitif siswa. Jadi di dalam metode konvergen ini, siswa harus dapat berpikir mengenai materi yang disampaikan oleh guru atau mengenai materi yang akan dipelajari. Jadi untuk metode divergen, yaitu metode dengan pemecahan masalah, di mana siswa akan diberi pertanyaan, kemudian siswa tersebut akan menjawab pertanyaan tersebut. Di mana di metode divergen ini terdapatnya beraneka ragam jawaban dari siswa. Jadi untuk lebih jelas pempraktikannya, jadi di sini saya akan dibantu oleh adik saya dalam bagaimana cara mengajar dengan metode konvergen dan divergen ini. Contohkan bagaimana cara mengajar menggunakan metode konvergen dan divergen dengan materi salto ke belakang. Jadi sebelumnya siswa akan diberi dalam bentuk video visual bagaimana gerakan salto tersebut. Ini gerakan salto. Nah, setelah itu untuk menekankan kepada kognitif dalam metode konvergen, maka seorang guru akan bertanya kepada siswa apa itu gerakan salto berdasarkan video yang telah siswa amati tersebut. Maka seorang siswa akan menjawab, dan barang tentu jawaban si A dan si B tentu berbeda nantinya menurut pemikiran dia. Jadi jawaban dari si A, apa itu gerakan salto? Gerakan yang memutar. Si A menjawab gerakan salto yaitu gerakan memutar. Kemudian si B, apa itu gerakan salto? Gerakan memutar ke belakang. Nah, jadi terdapat adanya perbedaan jawaban dari masing-masing walaupun ada kesamaannya. Walaupun ada kesamaannya sedikit, akan tetapi ada juga perbedaan
dari masing-masing jawaban dari siswa tersebut, di mana siswa yang A menjawab salto ialah gerakan memutar ke belakang, kemudian si B menjawab salto gerakan meloncat ke belakang. Nah, jadi itulah dari metode divergen, di mana adanya jawaban yang beraneka ragam antara siswa yang satu dan siswa yang B, C maupun D. Jadi tugas guru di sini yaitu meluruskan jawaban dari siswa tersebut mengenai apa itu gerakan salto. Guru dapat menyimpulkan berdasarkan apa yang dari jawaban siswa-siswa tersebut, di mana gerakan salto yaitu gerakan yang diawali dengan meloncat ke belakang, kemudian dengan memutar badan, kemudian kembali lagi kepada posisi semula atau berdiri. Nah, itulah bentuk atau penjelasan mengenai materi cara mengajar metode konvergen, di mana yang menekankan kepada kognitif atau pengetahuan dari siswa. Kemudian divergen, di mana pemecahan masalah, di mana adanya beraneka ragamnya jawaban dari siswa antara siswa A, B maupun C dan D. Jadi itulah dari saya, sekian, terima kasih.